Biang keroknya adalah Israel dan Amerika. Bahwa ketika Ayatullah Ali Khamenei diganti, dia bisa ikut cawe-cawe menentukan siapa pemimpin negara. Nggak bisa, negara berdaulat. Dunia tidak menyangka bahwa Iran memiliki senjata sebanyak itu. Maka Amerika siapkan juga 5.000 peti mati untuk marinirnya. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri kan? Timur Tengah resmi memasuki fase perang terbuka pasca gempuran masif Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran sejak 28 Februari lalu. Eskalasi ini nyatanya langsung menyandera kepentingan nasional kita. 2 kapal Pertamina hingga kini masih tertahan di Selat Hormuz. Dan untuk membedah anatomi konflik di Timur Tengah, sudah hadir bersama kami, pengamat politik dan militer, Bung Slamet Ginting. Saya Yudi Handoyo dan inilah One on One. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi pemirsa, kita sudah bersama dengan Bung Slamet Ginting. Halo, Bung Ginting, sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ini tentu saya tidak akan basa-basi, Bung Ginting. Eskalasi perang Israel, Amerika Serikat yang juga menyerang Iran. Ini sampai kapan terjadinya? Kira-kira? Sampai kapan terjadinya tentu saja juga sekarang justru yang menentukan adalah Iran. Sekarang yang menentukan adalah Iran? Iran, bukan lagi Amerika dan Israel. Karena Amerika tadinya berpikir perang bisa diselesaikan dalam tempo 2 atau 4 hari. Apalagi menargetkan pemimpin tertinggi Iran. Ada pergantian kepemimpinan. Tapi dia lupa bahwa itu justru membuat terjadinya kohesi nasional di Iran. Semakin menguatkan tekad bahwa mereka harus melawan kesewenang-wenangan. Tapi persoalannya bukankah dikabarkan juga Mojtaba dalam kondisi luka. Kemudian kemarin juga komandan militer Iran ini juga meninggal dunia ya, Bung Ginting ya. Iya. Nah itu bagaimana perkembangannya? Artinya kan Iran merasa mereka terus mendapat tekanan, dalam hal ini akhirnya serangan itu juga terus-menerus dilancarkan. Iya, justru seperti saya bilang, Iran ini punya karakter peradaban yang tinggi. Bukan berarti kalau pemimpinnya dibunuh begitu ya, terus rakyat akan menyerah gitu aja dan pasrah kepada pihak Amerika seperti di Venezuela. Beda karakter. Nah, Ayatullah Mojtaba Khamenei sekarang sedang diungsikan ke Rusia untuk pengobatan dirinya. Dan juga tentu saja melindungi dari upaya pembunuhan yang dilakukan oleh Amerika dan Israel. Nah ini yang tidak dipikirkan oleh Amerika. Karena Mojtaba Khamenei ini justru adalah pihak yang tidak diperkirakan Amerika bahwa negeri Mullah ini, kaum Mullah ini akan mengangkat Mojtaba Khamenei. Sebenarnya dalam literatur di Iran itu menghindari nepotisme atau politik dinasti mungkin. Nah, tapi ini kan dipilih gitu ya. Jadi para mullah, ulama dan juga garda revolusi serta militer menunjuk ini. Mengapa? Justru karena supaya tidak bisa disetir oleh Amerika. Justru dia akan lebih galak daripada ayahnya. Karena istrinya meninggal, anaknya meninggal, ayahnya meninggal. Nah ini kemudian membangkitkan amarah, membangkitkan dendam yang membuat Iran justru semakin kuat di situ. Kalau kita juga bertanya tadi yang sempat disampaikan Bung Ginting bahwa tidak mengendurkan semangat mereka ketika pemimpinnya tidak ada begitu. Siapa yang mengendalikan Bung Ginting sebenarnya ketika Iran
ini kan komandonya seperti satu pintu ya, menyerang titik ini, ada arahnya begitu. Lantas ketika pemimpin tertinggi ketika Khamenei tewas sebelum transisi ke Mujtaba, bahkan sekarang Mujtaba juga sedang di Rusia informasinya, siapa yang memegang kendali ini, Bung? Ya, jadi begini, gugurnya figur sentral seperti Ayatullah Ali Khamenei, kemudian juga luka yang dialami oleh Mujtaba Khamenei ini, secara teori memang menciptakan shock ya. Tetapi pada struktur komando strategis Iran itu masih ada arsitektur yang lain, dan ini menjadi duplikasi kekuasaan. Misalnya ada Garda Revolusi Islam Iran, kemudian ada militer reguler Dewan Keamanan Nasional, dan tetap menjadi pengambil keputusan kolektif. Jadi kolektif dia, bukan seperti monarki begitu. Dia diputuskan secara kolektif. Untuk mengganti Ali Khamenei juga diputuskan secara kolektif gitu. Artinya soliditas militer Iran hingga saat ini masih konsisten? Ya, secara taktis komando menurut saya mereka masih berjalan, tetapi dari sisi strategis memang terjadi degradasi kohesi elit, namun tetap muncul potensi dual power. Artinya militer dengan mullah itu dengan ulama menyatu bahwa kita punya musuh bersama, yaitu negara yang menyerang Iran. Gitu. Baik, ini yang tadi saya ulas. Izin saya koreksi ya, Bung Ginting dan juga pemirsa, yang meninggal dunia salah satunya adalah Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Ali Larijani. Larijani dalam serangan udara Israel. Bung Ginting, seberapa fatal sih Bung Ginting dampaknya bagi arsitektur pertahanan Iran? Ya, dampak gugurnya Ali Larijani ini juga hampir sama dengan gugurnya Ayatullah Ali Khamenei. Memang Larijani ini dia menjadi penghubung antara kaum ulama, kemudian politisi sipil, militer. Dia yang menjadi orkestrasi begitu ya. Cuma yang di luar perkiraan Amerika dan Israel, mereka itu sudah berlapis. Artinya kalau di atas gugur, otomatis ada penggantinya. Ini mirip negara-negara yang diserang negara-negara kolonial. Indonesia misalnya waktu itu. Ketika Soekarno-Hatta ditawan, maka dia menyerahkan ada pemerintahan darurat Republik Indonesia, Safruddin Prawira Negara di Bukit Tinggi. Jadi seperti itu. Negara-negara yang punya harga diri seperti itu bukan berarti pimpinannya diganti, menyerah. Ini Amerika kan berharap bahwa ketika Ayatullah Ali Khamenei diganti, dia bisa ikut cawe-cawe menentukan siapa pemimpin negara. Nggak bisa, negara berdaulat. Iya, negara berdaulat saya kira nggak mau seperti itu. Seperti di Venezuela tidak bisa diterapkan sama di Iran? Tidak bisa, jauh. Memang sekarang wakil presidennya yang menggantikan Nicolas Maduro itu, yang perempuan, itu bisa disetir oleh Amerika. Nah, ini beda dengan Iran. Dan ini juga Amerika sedang mengincar, siapa lagi yang diincar? Kuba. Yang diincar lagi Turki. Nah, inilah lupa Amerika bahwa sekarang dia dihindari atau dikutuk oleh dunia, termasuk negara-negara sekutunya NATO tidak mau lagi bergabung dengan Amerika, artinya mendukung ya, mendukung ikut nyerang begitu kan gitu. Kemarin dia terakhir minta ke Itali, Spanyol nolak, Inggris nolak, Prancis nolak, hanya ya udah kalau mau pakai pangkalan saya ya silahkan ya, tapi tidak ikut serta. Iya. Tapi mereka berpikir kan, oh jangan-jangan nanti pangkalan kami diserang oleh Iran. Nah, yang menarik lagi adalah Amerika justru sekarang minta bantuan kepada Tiongkok, kepada Rusia untuk menekan Iran, jangan menyerang lagi. Loh, dibalikkan oleh Tiongkok dan Rusia, bahwa loh, kami mitra sejajar. Iran bukan subordinasi kami, jadi kami menghargai
termasuk dengan Korea Utara. Kami tidak bisa melarang Anda yang menyerang duluan, mereka juga melakukan perlawanan sebagai harga diri bangsa begitu. Nah, berarti kalau begitu, Iran sendiri tujuan utama dari serangan balasan ini, defensifnya ini seperti apa? Karena ini kan defensif ya, karena pemimpin kami meninggal dunia karena serangan, kami memberikan balasan. Nah, tolak ukur keberhasilan serangan balasan atau defensifnya Iran ini sampai di titik mana? Sekarang begini, Iran sudah mengeluarkan sekitar 1.000 rudal, kemudian 2.200 drone, dan itu diarahkan bukan hanya ke Israel, tapi juga ke pangkalan militer Amerika di Teluk. Dan ini di luar perkiraan. Ternyata seperti rudal Patriot Amerika yang dulu sangat tersohor pada tahun 1991 itu sudah ketinggalan zaman. Dengan yang dimiliki Iran? Dengan dimiliki Iran. Iran itu bukan cuma uranium, tapi lupa saya namanya, itu kecepatannya lebih tinggi, supersonik begitu ya. Seperti kecepatan cahaya, dan itu tidak bisa dibendung, termasuk oleh kekuatan persenjataan Israel. Nah, jebol itu kan, Tel Aviv diserang terus tiap hari. Bayangkan, dunia tidak menyangka bahwa Iran memiliki senjata sebanyak itu. Maksudnya kan karena begini, memang kita dari sisi Iran, tentu saja serangan balasan dan defensif itu ya muncul reaksional begitu. Tapi bukankah kalau Iran terus-menerus melakukan serangan, ini juga akan merugikan dia sendiri, karena akan memecahkan situasi yang kita khawatirkan begitu, perang dunia begitu. Nah, tolak ukur keberhasilan yang akhirnya membuat Iran, oke, saya akan berhenti melakukan serangan lagi, apakah sampai menunggu Amerika Serikat mengakui kekalahannya, Israel mengakui kekalahannya, itu seperti apa, Bung Ginting? Ya paling enggak, kau yang mulai, kau yang mengakhiri kan, kayak seperti lagu itu kan. Jadi Amerika harus mengakhiri gitu loh. Ya dia tidak, karena ya harga diri, karena tudingan-tudingan Amerika itu kan sama dengan tudingan-tudingan dulu ketika mereka menyerang Irak, bahwa punya senjata pemusnah massal. Tidak. Dan sama dengan di Libya segala macam. Ini kan tidak. Masih dalam perundingan, dan di Jenewa perundingan sedang berlangsung. Tapi diserang. Seperti apa? Maka kemudian yang lucu adalah Israel meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengutuk Iran. Loh, dibalik sama Iran. Loh, ini negara sejak tahun 47-48 mengabaikan resolusi PBB, Anda sendiri yang menyerang gitu kan. Jadi dunia udah tahu bahwa biang keroknya adalah Israel dan Amerika. Dan Donald Trump justru sekarang sedang mengalami tekanan dari publik gitu, bahwa kok mau Anda dibujuk rayu, dihasut oleh Israel untuk menyerang gitu. Dulu itu Benjamin Netanyahu juga membujuk Joe Biden, membujuk Obama, nggak mau mereka. Nah ini yang terhasut gitu loh. Berarti sebelum era Presiden Donald Trump yang sekarang, sebelumnya itu sudah pernah ada bujukan hal yang sama? Pernah. Makanya kemudian, ini bukan Amerika first ya, tapi kemudian Israel first, untuk kepentingan Israel, bukan kepentingan Amerika. Apa kepentingan Amerika di Iran? Nggak ada. Seperti itu. Nah inilah yang membuat nantinya Donald Trump bisa diliputi potensi di-impeach di negaranya. Oh, impeachment di negaranya? Iya, bayangkan kalau kemudian tekanan ekonomi membuat bangkrut gitu ya. Dia coba sekarang melakukan ya, perang udara itu sangat mahal, makanya dia tidak lakukan lagi. Perang dari laut dia sudah menyingkir supaya keluar dari jangkauan tembak rudal Iran. Nah dia coba mengirimkan sekitar 2.500 sampai 5.000 personil marinir untuk perang darat. Ya bagi saya, maka Amerika siapkan juga 5.000 peti mati untuk marinirnya. Karena perang darat itu justru yang ditakuti.
Amerika nggak menang dalam perang darat di Vietnam, di Afghanistan. Nggak pernah, Tidak ada apalagi catatan sejarah mereka memenangkan tidak perang ada, darat. kecuali di film Rambo. Oh, begitu. Film ya? Di film begitu ya. Baik, tapi beberapa kali Trump cukup percaya diri ya menyampaikan bahwa ya lukanya jenderal mereka ini kemenangan kita, bahwa mereka Iran juga sudah melemah. Kemudian sempat ada klaim di mana publik di Iran pun juga sempat mengapresiasi kematian Khamenei, dan begitu banyaknya warga yang berduka atas kematian Khamenei itu adalah sebuah AI, kata Trump seperti itu. Nah, ini klaim-klaim Trump ini kalau Bung Ginting baca seperti apa? Kita akan bahas setelah jeda ya Bung ya. Oke. Tetap bersama kami pemirsa, kami segera kembali.